Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Ini adalah penurunan hari kedua ya, pasca terjadinya kenaikan pergerakan impulsif yang cukup besar ya, kemudian mencapai titik level tertingginya di bulan ini yaitu di 2009.71, dan tentunya pergerakan saat ini ya masih kecenderungan dalam tren naik, meskipun kalau kita perhatikan dari sesi beberapa hari ini ya terjadi koreksi ya juga cukup sangat besar ya tentunya, tapi masih dibayang-bayangi ada pergerakan impulsif dari pergerakan sebelumnya ya, khususnya di hari Jumat. Dan posisi saat ini membentuk candle impulsif bearish ya untuk hari Selasa kemarin. Artinya dorongan dorongan seller yang sangat besar ya, kita ketahui dikarenakan adanya aksi profit taking ya, aksi profit taking, dan sudah saya sampaikan juga di grup tele. Dan dimana aksi profit taking ini karena investor melihat daripada si Jeremy Powell ya akan mengumumkan ya tingkat suku bunga baik 25 basis point ataupun 0, bahkan mungkin 50 juga, kita nggak tahu. Cuman datanya yang ada di news itu mencapai 25 basis point. Ya tentunya jika mana dinaikkan 25 basis point, kalau secara perhitungan ya, secara tulisan di atas kertas ya, memang indeks dolar akan terjadi penguatan dan biasanya XAU/USD terjadi penurunan. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan acuan ya menurut saya, karena dengan adanya kenaikan suku bunga terus menerus juga akan dikhawatirkan satu, akan terjadinya resesi, dan yang kedua kondisi sistem perbankan pasti makin berat ya, karena kita ketahui beberapa hari kemarin ya permasalahan tersebut memang sudah diatasin oleh pemerintah Amerika. Tapi jika mana suku bunga dinaikkan juga posisinya akan lebih memberatkan gitu. Tapi besok itu ketika rilis suku bunga yang terjadi, market itu biasanya tidak merespon, tidak ada pergerakan yang signifikan. Artinya investor menunggu hasil ya press conference yang dilakukan si Jeremy Powell itu biasanya pukul 2:30 pagi. Nah, biasanya kalau pukul 2:30 pagi si Jeremy Powell itu akan menyampaikan kelanjutan rencana keputusan moneternya. Nah, itulah yang akan merespon daripada kondisi pasar. Dan tentunya kalau sifatnya lebih dovish ya, maka XAU/USD akan kembali menguat dan menuju ke level 2000 sekian. Dan inilah yang nanti akan dimanfaatkan para pelaku pasar ya, tentunya akan menjadikan safe haven atau pembelian besar-besaran untuk XAU/USD. Oke, itu secara kilas untuk news yang nanti malam rilis ya, bukan nanti malam ya, besok dini hari ya, hari Kamis dini hari jam 1 ya. Tentunya insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan live ya sambil kita berbincang-bincang di dini hari. Insya Allah lah nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Dan menurut saya untuk hari ini apakah ini akan terjadi penolakan? Tentunya saat ini nih pergerakan XAU/USD itu sudah berada di area zona buy ya, sudah berada di area zona buy. Sekarang coba kita cek di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jam ya. Jadi sebelumnya posisinya sudah terjadi breakout structure ya, tentunya di 1959.61. Dan kalau kita perhatikan saya memiliki area key strong low ya, atau key support di wilayah ini. Dan tentunya juga sudah terjadi breakout structure di wilayah ini yang menjadikan titik ketahanan terakhir ya, atau resisten become support, yaitu di 1936.99. Dan tentunya di hari kemarin penurunan yang cukup signifikan ya, ini berada di range berkisaran antara, coba kita cek dulu, berkisaran antara
$49,70 per troy ounce, hampir $50 per troy ounce ya. Kalau kita lihat, dan tentunya posisinya saat ini berada di area imbalance dan kita memiliki zona buy di sini. Jadi kalau saya perhatikan, karena terakhir di sesi Amerika sesi kedua ya, kalau saya perhatikan di sini dari segi candle terbentuk ini kan bearish dan memiliki ekor ya dari bawah ke atas, dan ini saya akan jadikan acuan sementara ya. Saya akan jadikan sementara, artinya seperti ini. Saya akan tandain dulu untuk menjadikan kalau candle ini ya dari pembukaannya dimakan oleh candle warna hijau time frame 4 jam, maka di situ menunjukkan potensi akan terjadinya penguatan di sesi Asia. Jadi opennya bears ya di time frame 4 jam tadi pagi dini hari ya, jam 12 sampai dengan jam 4. Opennya di 1944.21 ya, kita tandain dulu 44.21. Ini menjadikan open bears ya, open bear ya di area tersebut. Sebentar, ini saya hapus aja untuk areanya supaya nggak terlalu banyak. Nah seperti ini ya. Maka nanti pantau wilayah ini. Kalau nanti posisi dari pukul 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi ya, candlenya bullish impulsif di atas daripada 1944.21 dan close di atas ini, itu maka menunjukkan potensi penguatan terjadi. Oke ya, itu akan menjadi penguatan daripada pergerakan XAUUSD di sesi Asia. Oke, itu dulu yang pertama. Karena kalau kita tarik range pergerakannya ya dari titik strong low menuju key resisten ya, seperti ini kita coba tarik dulu. Untuk Fibonacci retracement kita gunakan dulu di sini. Kita tarik dari titik terendah sini ya, swing terakhir sampai dengan key resistennya. Kita lihat posisinya. Oke, kita masukkan dulu angkanya, kita samakan ya. Tertingginya di 2009 poin 2009.71 ya. Terus kemudian yang bawah yang bawah ada di angka 1907.42. Oke, poin 42 ya, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan pergerakannya sudah melebihi daripada area golden level ya, sudah melebihi area golden level, dan target weekly kita udah tercapai ya. Di posisinya sudah terjadi bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini kita hapus dulu ya, seperti ini. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya. Dan saat ini menuju zona buy, Anda bisa lihat ya, sudah berada di zona buy. Yaitu tadi kita tinggal tunggu ya. Kalau menurut saya ini tunggu sampai dia break di atas daripada open, maka menunjukkan potensi penguatan. Target kenaikannya sampai area berapa? Kalau saya melihat di 1959 ini menjadi support become resisten ya, dan posisi terakhir swing di sini juga menjadi posisi resisten ya. Oke, saya menggambarkan di sini ada target breakout, tapi saya turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Coba saya melihat swingnya. Oke. Nah, dari pergerakan ini harusnya dia bisa bergerak menuju target breakoutnya ini ya. Target breakoutnya ini berkisaran antara 1969 poin sekian ya. Ini kita tandain. Oke, ini adalah target breakoutnya. Semoga aja bisa sampai area sini ya. Saya tandain dulu, ini ada target break ya. Target breakoutnya di situ, artinya dia harus ambil area ini dan kemudian menuju wilayah area order block di time frame 1 jam. Itu ada order block dan posisinya ada di posisi ini. Ini targetnya. Menurut saya wilayah ini bisa diperhitungkan nantinya ya. Ini saya akan jadikan acuan. Ini adalah area supply ya, area supply. Ini adalah zona sell. Ini adalah zona sell-nya. Apakah bisa naik sampai sana ya? Tentunya kalau posisinya itu pergerakannya seperti ini, saya tunjukkan dulu.
Contoh dia menguat tidak sampai sini ya, dia harus membuat swing pergerakan ya. Contoh dia hanya bergerak di wilayah area 1959, contoh seperti ini. Ya, baru kalau dia nggak mampu ke sana, maka dia akan break lagi ke sini menuju wilayah area order block, bisa juga. Nah, sekali lagi menuju wilayah sini, break area low terakhir ya, baru dia akan menunjukkan kenaikan berlanjut sampai break di area ini. Ini akan menjadikan target break berikutnya, bukan di sini. Baru akan menuju wilayah area zona sell atau di kisaran target breakoutnya di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini posisinya. Tapi kalau hari ini ternyata pergerakan dari sesi Asia sampai sesi Eropa mampu bergerak di atas daripada target breakoutnya seperti ini, ya, tentunya akan kuat menuju ke wilayah yang lebih tinggi. Ya, gambarannya seperti ini. Oke, jadi ini yang perlu teman-teman pantau adalah zona buy ini, apakah betul-betul akan merespon daripada pergerakan untuk dia bergerak naik, atau hanya bergerak menuju swing seperti ini, dan kemudian kalau dia tidak mampu bergerak naik lebih tinggi, maka dia akan koreksi lagi. Ya, tentunya ini ada area order block berikutnya ya di time frame 1 jam, minimal mendekati wilayah kisaran 1920 poin sekian ya. Sampai sini dia akan ambil area ini ya, baru kemungkinan dia pasti akan terjadi penurunan berlanjut. Nah, seperti itu nanti diuji di sini ya, karena posisinya ketika nanti memang betul-betul XAU lebih menguat, dia akan break di atas daripada 2009. Nah, gambarannya seperti ini. Oke ya, tapi saat ini biasanya kalau sebelum rilis suku bunga, pergerakan akan hanya bergerak sideways atau terbatas, apalagi nanti malam juga tidak ada news ya, hanya suku bunga pukul 1 dini hari Kamis ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.